Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang tema 6 subtema 3 yang berjudul panas dan perpindahannya, dengan subtema 3-nya berjudul pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pada materi yang pertama yaitu di bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan, dan begitu pula sebaliknya. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam ke luar bangunan. Kita dapat menggunakan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas. Proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Pertanyaan yang pertama, kata-kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah A. Panas dan bangunan, B. Suhu dan kalor, C. Energi dan benda, D. Konduktor dan isolator. Ingat ya, yang dimaksud dengan kata-kata kunci itu adalah kata-kata yang sering kali disebut dalam bacaan tersebut. Jawabannya adalah B. Suhu dan kalor. Soal nomor 6, kalimatannya yang tepat untuk teks di atas adalah A. Bagaimana cara mengurangi perpindahan panas ke dalam ruangan, B. Mengapa suhu ruangan menjadi panas, C. Apa itu konduksi, dan D. Mengapa bisa terjadi radiasi. Jadi bacaannya masih tetap yang sama yang tadi ya, sama seperti nomor 1. Jawaban untuk nomor 2 adalah A. Bagaimana cara mengurangi perpindahan panas ke dalam ruangan. Soal nomor 3. Pokok pikiran pada teks tersebut adalah, pokok pikiran itu biasanya terdapat di awal kalimat ya. Kalau kita lihat kembali bacaannya, pada kalimat ini, awal kalimatnya adalah menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan, dan begitu pula sebaliknya. Ini merupakan pokok pikiran dari paragraf tersebut. Jadi jawaban nomor 3 adalah menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan, dan begitu pula sebaliknya. Soal nomor 4, simpulan pada teks tersebut adalah sebisa mungkin kita bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam ke luar bangunan. Caranya menggunakan bahan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas. Itu proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang kelima, tuliskan 2 pertanyaan yang berdasarkan teks tersebut. Di sini Ustazah ngasih contoh 1. Apa fungsi bahan pelapis untuk menahan perpindahan suhu dingin dari dalam ke luar ruangan? Contoh yang kedua bisa kalian lanjutkan sendiri. Jadi materi berikutnya di IPA KD 3.6. Ibu ingin membeli kue yang sudah selesai dipanggang dari dalam oven. Untuk menghambat kalor dari loyang, ibu sebaiknya menggunakan A. Besi, B. Aluminium, C. Kertas, D. Kain lap. Jawabannya adalah kain lap. Nomor 2. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat perpindahan kalor adalah A. Melapisi besi dengan ebonit, B. Membungkus daging ayam yang ingin dipanggang dengan aluminium foil, C. Mengambil loyang dari oven dengan kain lap, D. Mengurangi jumlah kayu pada tungku api. Di sini kalian lihat untuk yang A ini malah dia harus mengurangi perpindahan kalor, yaitu dengan ada lapisan ebonit.
Kemudian yang bagian C, yang jawab option C, itu juga untuk mengurangi perpindahan kalor, yaitu dengan adanya bahan isolator yaitu kain lap. Begitu juga dengan D, mengurangi jumlah kayu, artinya mengurangi jumlah kalor yang ada pada tungku api. Berarti jawabannya adalah yang B, yaitu membungkus daging ayam yang ingin dipanggang dengan aluminium foil. Di sini ada percepatan perpindahan kalor sehingga daging ayam akan cepat matang ya, karena ada dibungkus dengan aluminium foil. Berikutnya di soal nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada anak yang sedang bermain yang sedang dekat dengan api unggun. Pertanyaannya, udara sangat dingin meskipun berada di dekat api unggun, Made masih merasa kedinginan. Apa yang harus dilakukan oleh Made? Yang harus dilakukan oleh Made selain dia mendekat dengan api unggun dan dia masih merasa dingin, yang harus dia lakukan adalah menggosok-gosokkan telapak tangan kemudian ditempelkan ke pipi. Bisa juga dengan memakai jaket yang tebal. Berikutnya nomor 4, agar kita tidak merasakan panas saat berjalan di siang hari, kita dapat menggunakan alas kaki yang terbuat dari bumi. Bahan yang digunakan adalah bahan yang termasuk di bahan isolator, yaitu karet. Kelima, mengapa alat-alat dapur seperti penggorengan dan panci banyak terbuat dari bahan aluminium? Bahan aluminium ini adalah bahan yang termasuk di konduktor, karena aluminium mudah menghantarkan panas sehingga makanan cepat. Itu di materi IPA. Berikutnya ada di materi SBDP KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, perhatikan gambar sampul berikut ini. Ilustrasi yang sesuai dengan sampul buku di samping adalah, kalian lihat di sini ada dua anak ya. Pilihannya yang pertama, yang A, dua anak sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Apakah benar ini mendengarkan musik? Kita lihat option yang B, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki berlibur ke pantai. Apakah buku ini menunjukkan kalimat tersebut? Yang C, dua anak sedang mencatat hasil kegiatan, dan yang D, dua anak sedang membaca puisi di depan kelas. Kita lihat gambar yang menunjukkan informasi di option A, B, C, D, yaitu jawabannya adalah C, dua anak sedang mencatat hasil kegiatan. Yang kedua, pada buku biasanya ada tulisan dengan huruf lebih besar dari unsur yang lainnya. Itu termasuk jenis apa? A, nama penulis, B, nama penerbit, C, judul buku, atau D, harga. Jawabannya adalah judul buku. Masih di SBDP nomor 3. Alat pada gambar di samping, gambar krayon ya, dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik. Menggambar itu ada dua teknik, yaitu basah dan kering. Kalau krayon itu termasuk di teknik apa? Yaitu kering. Kemudian yang keempat, mewarnai gambar dengan teknik basah pada media gambar kertas HPS mudah rusak. Kenapa kalau kita menggunakan teknik basah, menggunakan cat air dan sebagainya, kita tidak menggunakan kertas HPS, tapi harus menggunakan kertas yang lebih tebal atau kanvas ya, bisa juga menggunakan kertas. Kenapa kok tidak bisa menggunakan kertas HPS? Karena kertas HPS itu mudah robek jika terlalu banyak menggunakan cat. Yang kelima, perhatikan gambar sampul berikut ini, kemudian kita kerjakan soal-soal. Di sini ada gambar buku pulpena kelas 2A. Di sini ada 5 anak sedang bermain karung, lomba balapan karung. Coba soal-soalnya kita lihat. Yang pertama, apa gambar pada sampul buku tersebut? Gambarnya adalah sekumpulan anak yang sedang mengikuti lomba balap karung. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan makna yang terkandung pada gambar tersebut. Maknanya apa? Bahwa berkompetisi itu untuk menjadi pemenang. Di sini ada sebagai istilahnya sebagai wasitnya ya, yang 2 orang ini, yang 3 ini sebagai peserta. Berikutnya di mata pelajaran IPS KD 3.2. Pertanyaan yang pertama,
Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada seorang nelayan sedang menyebarkan jalannya. Pertanyaan yang pertama, bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan terjadi antara A. nelayan dan laut, B. petani dan petani, C. penambang dan pasir, D. sopir dan mobil. Kita lihat kalau gambar di sini sudah jelas ya bahwa di situ ada interaksi antara nelayan dan laut. Jadi jawabannya adalah A. Pertanyaan yang kedua, contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak kurang baik. Yang harus kalian garis bawahi di sini adalah kurang baik. Contoh interaksinya yaitu A. menggunakan tanah untuk bercocok tanam, B. mengambil hasil laut dengan jalan tradisional, C. membuang sampah sembarangan, D. menebang pohon dengan sistem tebang pilih tanam. Jadi dari option A, B, C, D ini yang menimbulkan dampak kurang baik adalah yang C, yaitu membuang sampah sembarangan. Masih di materi IPS KD 3.2 nomor 3. Masyarakat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan di jalan. Interaksi manusia dan lingkungannya ini biasanya terjadi di daerah mana ya? Di daerah perkotaan. Yang keempat, mengapa dataran rendah sering berkembang yang menjadi daerah perkotaan yang padat penduduknya? Alasannya yaitu karena dataran rendah ini cocok dibuat untuk pemukiman penduduk. Yang kelima, tuliskan 2 contoh interaksi manusia dan lingkungannya yang berpengaruh pada lingkungan sosial budayanya. Kita lihat ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kalau dengan lingkungan sosial, contohnya siswa mengikuti upacara bendera. Kalau interaksi dengan budaya, contohnya siswa mengikuti ekskul tari tradisional. Ini contohnya. Sekarang materi PPKN KD 3.2. Pada jam istirahat, Made membeli minuman kemasan di kantin. Tanggung jawab Made setelah menghabiskan minuman itu adalah A. meletakkannya di pojok ruangan, B. membuangnya di laci meja teman, C. membuangnya di tempat sampah, D. meminta teman untuk membuangnya. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan Made setelah minum adalah membuang botol kemasannya itu ke tempat sampah. Yang kedua, nomor 2, kelas Komang berdiskusi tentang kesenian apa yang mereka tampilkan di pentas seni sekolah. Dalam diskusi, hak yang dimiliki setiap anak adalah hak untuk A. menyampaikan pendapat, B. berpendapat dengan suara yang keras, C. tidak menerima pendapat orang lain, D. memutuskan secara sepihak. Jawabannya adalah menyampaikan pendapat. Nomor 3, Made akan membeli sepatu baru. Ia bingung memilih antara sepatu buatan dalam negeri dan sepatu impor. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya Made, apa yang dilakukan Made? Yang mencerminkan pelaksanaan sila, pengamalan sila ketiga dari Pancasila, yaitu mencintai produk-produk dalam negeri. Yaitu jawabannya adalah memilih sepatu buatan dalam negeri. Yang keempat, jadi ditugaskan untuk membawa bola lampu oleh kelompoknya untuk praktek di kelas IPA. Tapi Debbie lupa akan tanggung jawabnya sehingga dia tidak membawa bola tersebut. Apa akibat dari tindakan Debbie? Akibatnya yaitu kelompok dari Debbie ini tidak bisa melakukan praktek di kelas IPA karena ada salah satu bahan yang tidak dibawa. Yang kelima, tuliskan 3 cara yang dapat kita lakukan agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Kalian harus paham apa tugas kalian, apa kewajiban kalian. Yang kedua, habis paham dengan tugas dan kewajiban, yang jelas harus melaksanakan tugas tersebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini artinya disiplin dan tidak menunda-nunda waktu. Yang ketiga, tidak mencari alasan saat diminta menyelesaikan tugas kecuali ada alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i itu seperti sakit, kemudian tidak bisa menyelesaikan tugasnya, atau keperluan mendadak, misalkan ada keluarganya yang meninggal yang menghendaki
si dia dan keluarganya ini harus pergi keluar kota dan sebagainya. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri, menghormati hak orang lain. Kalian ambil 3 cara saja ya. Demikian pembahasan di tema 6 subtema 3. Kita ketemu lagi di tema 7 subtema 1. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.